Hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya, amin. Pada film kali ini kita akan menceritakan sebuah apartemen yang digunakan menjadi sarang tempat kejahatan, di mana seorang sniper pun harus turun tangan membersihkan para penghuni apartemen yang meresahkan tersebut. Walaupun hal seperti ini sangatlah langka, tapi ketika film berbicara hal yang gak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan! Di dalam kamar terdengar obrolan Gary dan Mark yang ternyata mereka berdua lah pelaku pemukulan terhadap pemuda malang yang tewas di adegan awal film tadi. Penghuni apartemen pun menyuruh mereka berdua untuk mengakui semua perbuatannya agar si sniper menghentikan semua aksinya. Curtis yang sudah habis kesabarannya menganggap mereka berdua biang kekacauan ini. Curtis pun memaksa mereka berdua menampakkan pada si sniper dan mereka berdua pun Gary dan Mark pun akhirnya tewas. Pasca tewasnya Gary dan Mark, para penghuni apartemen masih bertanya-tanya apakah si sniper akan berhenti memburu mereka secara kedua pelaku pemukulan sudah tewas. Mereka pun berunding membahasnya, di mana yang mereka takutkan si sniper itu tidak ada sangkut pautnya dengan kematian pemuda malang itu. Yang mereka takutkan si sniper memang aparat setempat yang berniat untuk mengosongkan apartemen ini, walaupun dengan cara chaos brutal seperti ini. Ibunya Danny yang sudah tidak tahan dengan kondisi ini akhirnya memutuskan pergi ke lantai bawah. Tanpa lama Danny pun mengikuti ibunya. Sesampainya di lantai bawah, keadaan di sana terlihat kondusif. Danny pun menginfokan pada rekan-rekan yang lainnya bahwa di bawah sini sudah aman. Mereka pun beranggapan si sniper itu sudah pergi sesudah membunuh kedua tersangka pemukulan tersebut. Dugaan mereka salah besar. Si sniper sang pro player AWM semakin beringas membantai semua penghuni apartemen. Di sini para penghuni apartemen pun semakin yakin si sniper memang diutus oleh pemerintah untuk membantai mereka semua. Becky yang melihat selang damkar terlintas ide mungkin bisa meloloskan diri dengan turun melalui sisi gedung ini tanpa diketahui si sniper. Mereka pun bergegas pergi ke lantai atas. Pintu yang terkunci pun dibongkar paksa, tapi ternyata lagi-lagi jebakan si sniper memakan korban kembali. Sesampainya di atas gedung, di sini Paul yang akan menuruni gedung, sedangkan Becky, Curtis, dan James bertugas menahan selang damkar itu. Paul mulai menuruni sisi gedung, tapi lagi-lagi si sniper pro player AWM itu mengetahui rencananya dan mulai menembaki mengincar selang damkar, yang akhirnya selang pun putus dan Paul pun terjun bebas dengan pendaratan yang tidak mulus pastinya. Sekarang hanya tersisa 3 orang, Becky, Curtis, dan James. Mereka bertiga pun membuat rencana membakar salah satu kamar sembari berharap dapat diketahui oleh orang di luar sana. Bulan asap dari si jago merah pun mulai melahap sisi apartemen tersebut. Dan benar saja sangat terlihat jelas menarik perhatian salah seorang pengusaha properti dan bergegas pergi ke arah apartemen kebakaran tersebut. Sesampainya di depan apartemen itu, mereka berdua dikejutkan dengan penghuni gedung yang tergeletak. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka ditembaki peluru-peluru AWM
berdua pun akhirnya tumbang dan untuk pertama kalinya sang pro player sniper menampakkan dirinya dengan mengkill mereka dari jarak dekat. Becky dan James sudah turun ke lantai bawah disusul Curtis. Tapi sialnya, Curtis terjatuh saat menuruni tangga mengakibatkan cedera patah tulang parah dideritanya. Tak lama kemudian, si sniper mulai masuk apartemen dengan granat asap menemaninya. Ketiga penghuni yang menyadari kedatangan si sniper, mereka pun mengatur siasat sedemikian rupa untuk bisa melumpuhkan si sniper. Becky yang berhasil keluar mengambil pistol peluru paku milik pengusaha properti yang tewas tadi. Mereka bertiga pun mulai menyergap si sniper dan duel jarak dekat pun tak bisa dihindarkan. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil melumpuhkan si sniper. Di sini terungkap bahwa si sniper ini adalah Detektif Devlin. Ya, dia merasa kesal muak dengan perlakuan para penghuni apartemen terhadapnya ketika menangani kasus pemukulan pemuda Malang tempo hari. Adu mekanik pun berlanjut sampai Becky mengakhirinya dengan pistol peluru paku yang memenuhi mulut sang sniper. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar apartemen dengan selamat dan film pun berakhir. Sebelumnya terima kasih ya yang sudah support dan mendukung channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bisa menghibur. Sehat selalu untuk semua. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. See you next time. Dadah. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I